Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Trader TV. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang stock split. Nah, yang lagi booming beritanya, apakah akan mempengaruhi pergerakan dari saham tersebut? Artinya, apakah saham itu akan turun atau naik? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas secara santai mengenai stock split. Nah, untuk stock split artinya adalah nilai nominal per saham atau pembagian nominal per saham. Nah, untuk pembagian nominal per saham artinya itu terjadi pemecahan dari nilai saham tersebut. Nah, salah satu contoh yang tadinya nilai nominal per saham BBCA sebesar Rp62,5. Nah, nantinya setelah dipecah itu menjadi Rp12,5. Nah, itu setelah stock split. Jadi untuk masalah stock split ini, itu khususnya Bank BBCA atau khususnya BBCA atau saham BBCA, aksi korporasi pemecahan saham tersebut dilandasi juga oleh komitmen dari Bank BCA dalam mendukung perkembangan pasar modal Indonesia. Nah, ini sebenarnya tujuan dari stock split tersebut. Nah, untuk stock split itu dibuat rasio 1:5. Nah, 1:5. Tadi sudah saya sebutkan, yang tadinya nilai nominal per saham BBCA sebesar Rp62,5, nah akan menjadi Rp12,5. Artinya ini dibagi 5. Nah, itu untuk masalah stock split. Nah, terus pengaruhnya seperti apa dengan adanya stock split tersebut? Nah, nanti akan saya cek di grafik yang ada di depan ini seperti apa, apakah dia akan mengalami naik atau bahkan mengalami penurunan. Nah, itu akan saya cek nanti di grafik atau akan saya coba menganalisa. Nah, yang penting jelas dulu bagi teman-teman sekalian mengenai stock split tersebut. Oke, sebelum kita cek ke topik yang lain, kita lihat dulu daftar saham yang sudah melakukan stock split. Nah, supaya ini akan menjadi perbandingan untuk kita semua. Nah, kita lihat dulu, ini langsung ke grafik Kapuas Primakol. Nah, untuk Kapuas Primakol ini pernah juga melakukan stock split. Jadi biar teman-teman sekalian paham. Nah, ini untuk Kapuas Primakol. Pada tanggal 8 April. Nah, kalau kita perhatikan pada tanggal 8 April 2019, nah ini 8 April 2019, nah kurang lebih daerah ini. Nah, JING atau Kapuas Primakol mulai
stock split di rasio 1:5. Nah, yang tadinya nilai nominal Rp100 per saham, nah menjadi Rp20 per saham. Nah, kita perhatikan grafiknya ini naik. Nah, terus di sini ada fase-fase konsolidasi di sini dan kemudian turun. Nah, yang pertama. Nah, analisa yang pertama. Analisa yang kedua, Bank Danamon atau BDMN. Di 2 Mei 2019. 2 Mei 2019. Oke, nah kurang lebih di daerah area ini. Nah, ini. Oke, kita lihat sampai 2021 ini mengalami penurunan. Kapuas Prima Kolom. Nah, ini tadi turun juga. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di Multiprima Sejahtera Tbk atau LPIN. Nah, 28 Mei 2019. Nah, kurang lebih di sini. Terus yang area ini konsolidasi dan kemudian naik. Lalu kembali turun. Selanjutnya masuk. Nah, ini untuk LPIN ini dia stock split 1:4. Nah, 1:4 yang tadinya untuk nilai saham Rp100 menjadi Rp25 per saham. Nah, lalu masuk lagi ke Intraco Dharma Tbk atau KARS. Nah, kalau kita perhatikan ini berarti dia di tanggal 13 Juni. Tanggal 13 Juni startnya. Nah, kurang lebih area sini. Kurang lebih area di sini. Nah, kemudian melakukan di sini ada fase konsolidasi di sini dan saham turun. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke stock splitnya 1:10. Nah, yang tadinya nilai per lembar itu Rp100 menjadi Rp10 per lembarnya. Lalu kita cek lagi di sahamnya Pelayaran Tamrin Samudra 27 Juni 2019. Nah, kurang lebih area sini. Tak lama kemudian dia mengalami penurunan
lalu naik kembali, ini turun sebentar. Naik kembali, nah lalu di sini turun drastis. Oke. Nah, nanti akan kita analisa untuk setelah selesai pembahasan ini. Kita ambil dulu beberapa contoh. Nah, untuk tamu tadi itu untuk stock splitnya 1:10. Harga nominal per saham itu Rp100 menjadi Rp10. Terus PTSN, ini kita cek dulu di PTSN atau Satnusa Persada. PTSN atau Satnusa Persada. Nah, 8 Juli 2019. 8 Juli. Nah, kurang lebih area sini. Konsolidasi naik. Nah, ini ada fase konsolidasi lagi. Oke. Ini tadi stock splitnya 1:3. Nah, dari nilai nominal saham 150 ini kembali setelah stock split menjadi Rp50. Oke. Temas TBK. Temas TBK. Nah, untuk Temas TBK berarti dia startnya 22 Juli 2019. Ini 22 Juli 2019. Nah, setelah stock split, nah itu ada fase konsolidasi yang cukup panjang. Lalu kemudian naik, turun, lalu naik kembali. Oke. Nah, artinya sampai hari ini. Temas TBK tadi stock splitnya 1:5. Untuk 1:5 yang tadinya 125 per saham menjadi Rp25 per saham. Barito Pacific atau BRPT ya. Ini 8 Agustus 2019. 8 Agustus 2019. Nah, kurang lebih area sini ya. Nah, setelah kita perhatikan untuk grafiknya, naik, turun. Nah, terus yang ini naik kembali, turun, naik. Nah, ini turun drastis, naik. Nah, ini untuk BRPT. Artinya kita lihat dari trendline ini, dia masih cenderung mengalami pergerakan naik. Oke. Nah, ini untuk stock split 1:5. Yang tadinya nilai nominal per saham dia Rp500, nah menjadi Rp100 per saham. Sky Energy. Nah, ini Sky Energy atau JSKY. Nah, ini di tanggal 20 Agustus 2019. 20. Oke, persis di sini area ini.
20 Agustus 2019. Nah, di sini ada fase konsolidasi, lalu kemudian naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini turun drastis. Oke, teman-teman. Sorry tadi yang ini stock splitnya 1:137. Oke. Merdeka Copper Gold. Merdeka Copper Gold atau MDKA. Nah, untuk MDKA ini kalau saya perhatikan ya, mulai tanggal 22 Oktober 2019. Nah, ini cenderung mengalami kenaikan. Artinya cukup bagus ya kalau saya perhatikan, ini naik ya untuk MDKA. Oke. Nah, untuk MDKA sendiri, nah itu untuk rasio atau stock split itu 1:5. Nah, 1:5 yang tadinya nilai nominal Rp100 menjadi Rp20. Kita cek kembali UNVR. Nah, UNVR ini hanya untuk perbandingan. UNVR malah mengalami penurunan mulai tahun 2019 sampai dengan hari ini. Nah, ini ada mulai naik, ini mengalami penurunan. Jadi kalau kita perhatikan untuk trennya mulai tahun 2019, nah ini turun. Nah, padahal UNVR sendiri salah satu saham yang masuk dalam kategori blue chip, tapi malah mengalami penurunan. Nah, ini yang kalau yang saya perhatikan tentang stock split. Oke, kembali ke topik yang tadi. Untuk BBCA seperti apa? Mari kita perhatikan BBCA. Oke. Kalau saya perhatikan dari BBCA, ini mengalami kenaikan. Artinya sebenarnya untuk stock split tidak memberikan dampak yang cukup luar biasa terhadap emiten. Nah, kenapa tidak memberikan dampak yang cukup luar biasa terhadap emiten? Karena stock split terjadi ketika pemilik mayoritas dari emiten tersebut, nah mereka ingin mengadakan corporate action. Artinya sebenarnya tidak berdampak. Bahkan untuk stock split itu membantu masyarakat atau membantu yang lainnya supaya bisa membeli saham dengan adanya stock split yang tadi. Artinya dia lebih murah. Contohnya untuk stock split BBCA 1:5. Nah,
akhirnya menjadi murah. Yang tadinya 62,5 per saham menjadi 12,5. Nah ini, jadi untuk teman-teman sekalian, sobat trader TV, nah ini penjelasan mengenai stock split menurut saya. Dan perlu kita perhatikan juga untuk grafik. Nah ini kan untuk grafiknya cenderung dia naik turun ya, naik turun. Tapi kalau saya perhatikan di BBCA, ini menurut analisa saya, kalau saya perhatikan mulai tahun 2019 dia mengalami kenaikan, tapi ini terjadi di tanggal 24 Februari 2020 sampai 23 Maret 2020, 16 Maret 2020. Nah ini mengalami penurunan drastis, tapi diimbangi dengan kenaikan juga, kenaikan yang tajam ya. Nah ini turun, kenaikan yang tajam sampai hari ini. Oke, jadi saya simpulkan untuk BBCA sendiri ini tidak terlampau berpengaruh secara signifikan, karena membantu seperti yang saya jelaskan tadi, membantu kemampuan untuk membeli saham yang lebih murah. Demikian penjelasan saya mengenai stock split BBCA, pengaruhnya seperti apa. Oke, jangan lupa Anda like, komen, subscribe, dan share supaya yang lain juga memahami apa yang saya jelaskan ini. Terima kasih, salam sukses untuk Anda.